nikmat yang sangat besar itu kita diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kecil kita dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi. Saya kutip dari surat Yasin ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa maliya, dan mengapa aku la a'budu, aku tidak beribadah, tidak patuh alladzi, kepada Rabb yang fatarani, dia telah menciptakan aku, wa ilaihi, dan kepadanya turja'una, kalian dikembalikan. Di sini ada kata-kata alladzi fatarani, dia yang menciptakanku. Allah itu menciptakanku. Saya belokkan ke pemberian rezeki. Nikmat yang kecil kan, salah satu nikmat yang kecil dari Allah kan kita dicukupi ya. Kita nggak pernah lapar. Kalaupun toh lapar, nggak sampai meninggal, nggak sampai sakit-sakitan karena kelaparan. Itu karena dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi fatarani, di ayat 22 surat Yasin ini itu dicukupi. Ada cerita ya. Ada seorang tukang tempel ban. Ceritanya disampaikan beberapa hari kemarin ini, disampaikan ke saya pas saya nempel ban, didongengi. Bukan dongeng ya, diceritani. Beliau pas dulu beberapa tahun yang lalu menjelang Idul Fitri itu nggak punya uang untuk zakat fitrah. Nelongso. Untuk zakat itu nggak punya uang. Terus pinjam ke beberapa tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, saudara yang agak jauh, diparani, dikunjungi untuk pinjam uang. 70.000, pinjamnya itu cuma 70.000 rupiah, nggak diberi. Alasannya macam-macam. Intinya nggak mendapatkan pinjaman. Lalu beliaunya bertekad bilang kepada istrinya, wes dik, mulai saiki nggak usah sambat nang manusia. Apa sambat itu? Nggak usah mengeluh, nggak usah minta tolong kepada manusia. Ya begitu itu loh, ngalor ngidul ngetan ngulon, ngarep nang mburi kanan kiri, nggak ada yang mau memberi pinjaman. Pinjam ini bukan minta. Nah, setelah itu kan dia tukang tempel ban ya. Pekerjaannya kan ya begitu itu. Kalau mencari rezeki, kalau beliau ya nempel. Kalau mau makan ya harus nempel. Buka di pinggir jalan terus nempel. Kalau ada yang datang untuk nempelkan, ditempel. Itu teorinya, kalau mau makan harus begitu. Nah, di saat nggak ada tempelan, diam saja gitu itu. Membersihkan selokan. Selokan di belakang dia membuka tempel ban itu agak kotor, dibersihkan. Setelah agak letih, capek, naik dari selokan itu. Selokannya itu jarang ada airnya karena jalannya menurun, sehingga selokannya juga menurun gini, sehingga airnya lancar, nggak ada sampah, nggak ada ya ada sampah karena di atasnya banyak pohon, banyak daun-daun yang jatuh ke selokan. Nah, nggak ada air, dibersihkan. Setelah capek naik, lalu mau turun lagi, membersihkan lagi, melanjutkan membersihkan lagi. Ternyata ada sekitar 500.000 uang, ratusan ribu, merah-merah, baru-baru. Sampai nggak percaya, iki uang mainan apa uang asli. Padahal tadinya pas membersihkan selokan itu nggak ada. Nah, itu karena diberi oleh Allah rezeki yang tidak terduga-duga. Dan itu bukan dari profesinya. Jadi profesi itu seperti ayam itu loh. Ayam itu untuk mencari makan kan ceker-ceker ya. Ngerti ceker-ceker?
nyeker-nyeker. Kakinya digerak-gerakkan agar bisa makan, begitu nyeker-nyeker. Lah, manusia juga begitu. Agar bisa makan, nyeker-nyeker dengan nempel ban. Tapi Allah memberi rezeki itu bukan hanya dari nempel ban itu, bagi beliaunya begitu itu. Kalau kita sebagai sales umpamanya, bukan hanya dari batine dodolan atau ngirim-ngirim barang ke toko-toko itu, bukan dari itu. Rezeki dari Allah itu bukan hanya dari itu. Kalau pegawai negeri, bukan hanya dari gajinya pegawai negeri itu, bukan. Tapi dari yang lain. Yaitu tadi contohnya tukang tempel ban itu begitu diberi Allah. Bagi tukang tempel ban paling penghasilannya di bawah 100.000, paling 50.000, 25.000 per hari. Lah itu sak dekan apa? Sekaligus mendapatkan rezeki 500.000. Sangat gembira, sangat bersyukur kepada Allah. Hasil nyeker-nyeker itu tadi, hasil berkarya. Jadi hidup itu jangan diam. Sing penting obah. Nanti rezeki datang sendiri. Insya Allah datang sendiri. Entah dari profesi kita atau bukan dari profesi kita. Itu cerita pertama. Intinya Allah mencukupi. Kalau Allah memberi sesuatu, kalau Allah sudah menciptakan kita kan diciptakan Allah ya. Itu tadi, surat Yasin ayat berapa tadi? 22 ya. Allah bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kita. Apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di langit ini disediakan untuk mencukupi kebutuhan kita. Enggak usah risau dengan kepadatan penduduk. Kakean penduduk dimusnahkan saja. Ada yang begitu. Nah, enggak usah risau. Punya anak. Nah, ini ada lagi cerita lain ya. Karena Allah itu menciptakan kita, saya sambung dengan huwallazi yusawwiru fil arhami kaifa yasha. Ada ayat saya enggak hafal itu. Kalau enggak salah itu, dialah yang membentuk rupamu di rahimnya ibumu. Nek sekarang ada yang perot, itu karena diciptakan Allah. Ada yang ayu, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang pesek, ada yang bangir. Itu diciptakan, dibentuk oleh Allah. Jangan nyalahkan wong tuane. Oh, anak sampean niku bu pesek-pesek. Jangan disebutkan begitu. Itu dibentuk oleh Allah. Nah, ada seorang suami, anaknya 4. Terus istrinya mengandung lagi. Istrinya dimarahi. Kandhane kok kabeh kok enggak? Kabeh ae. Kok sak sik. Muring-muring. Marah kepada istrinya. Terus dinasehati oleh tantenya istrinya. Si suami ini dinasehati. Loh, jangan begitu, Dik. Istrimu hamil itu bukan karena karya kamu dan karya istrimu, bukan. Karena ditakdirkan oleh Allah. Betapa banyaknya orang yang pingin hamil tapi enggak bisa hamil. Banyak budenya sendiri, budenya istrinya itu enggak punya anak. Kenapa? Ditakdirkan Allah enggak punya anak. Meskipun kuwabe ada lagi temannya, temannya buleknya yang menasehati itu tadi, sudah KB, ya tetap punya anak, tetap hamil. Nah itu hamil atau tidak hamil itu ditentukan oleh Allah, kehendak Allah. Harus percaya. Rukun iman itu salah satunya adalah percaya kepada takdir, percaya kepada qada dan qadar. Rukun iman. Kalau enggak memenuhi keimanannya enggak menepati rukunnya, ya enggak beriman, disebut enggak beriman. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah membentuk, Allah menciptakan, dan Allah mencukupi. Nah, ini cerita kedua. Tak dawa-dawakno ya, tak panjang-panjangkan. Cerita ketiga.
Ada seorang sales, nggak punya sepeda motor, dipinjemi jeragannya untuk nyales pakai sepeda motor. Pas pulangnya, sepeda motornya ditaruh di pabriknya, di tempat kerjanya, pulang menuju rumahnya pakai sepeda pancal. Lah, dingkluk gini, sambil manjal dingkluk, ada gelang. Gelang emas diambil. Terus diumumkan, disimpan, diumumkan di koran, di masjid-masjid, ditempel brosur-brosur di pinggir-pinggir jalan itu. Ya banyak yang mengaku kehilangan tapi nggak cocok. Akhirnya tetap disimpan oleh sales itu. Ternyata dicekkan ke toko emas, bobotnya segini. Harganya, uangnya sekitar 2.500.000. Loh itu loh. Kerjanya nyeles, tapi mendapatkan rezeki dari yang lain, bukan dari nyeles itu. Kalau nyeles penghasilannya 20-30 ribu per hari, dapat rezeki dalam sehari sebanyak 2.500.000. Sangat gembira. Nah, dilalai, itu kan disimpan. Ilmu pertamanya harus disimpan selama 2 tahun. Kalau selama 2 tahun itu nggak ada yang mengaku, berarti emas itu menjadi milik yang nemu. Nah, ternyata ada ilmu baru. Setahun, nggak harus 2 tahun, tapi setahun disimpan. Nah, umpama nemunya itu bulan Januari umpamanya ya. Persepsinya 2 tahun ke depan, Januari, bisa dimanfaatkan. Ternyata Januari tahun depan sudah bisa dimanfaatkan. Dilalai Oktober, Januari ke Oktober kan 9 atau 10 bulan ya. Oktober rumahnya itu diputus, listriknya diputus karena kemarinnya nunut tonggo, ngerti nunut tonggo? Numpang, jadi listriknya itu nggak punya listrik sendiri tapi punya tetangga, diminta dibagi ke dia. Lah tetangga yang dimintai itu difitnah oleh tetangga yang lain agar memutus pertolongan itu, nggak nolong ke si A yang sales itu tadi. Akhirnya rumahnya gelap gulita selama 2 bulanan. Nelongso gitu. Nah, Desember akhir kok nemu ilmu baru bahwa nyimpen emas itu nggak harus 2 tahun, setahun, langsung dijual untuk ampra listrik nyambung baru. Nah itu loh, dicukupi oleh Allah. Sebelum butuh, itu sudah disediakan oleh Allah. Butuhnya kan Oktober. Tapi Januari, 10 bulan sebelumnya sudah disediakan kilo emas. Ganjagani nek engkau butuh pasang listrik. Nah begitu. Allah menyediakan, memberi, mencukupi kebutuhan kita. Nah ini allazi fatarani, dialah yang menciptakan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah engkau dikembalikan, kalian dikembalikan.